Udah mulai kita di record nih, sudah mulai record nih. Iya, buka dulu, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Didi Basuki sebagai fasilitator kami. Kemudian yang terhormat juga pada Ibu Nunu sebagai pengajar partai kami. Kemudian tak lupa yang kami banggakan rekan CGP Bu Titi yang pada kesempatan ini kita bersama-sama melakukan latihan coaching praktek secara langsung ya. Kalau kemarin kita latihan, sekarang langsung praktek langsung gitu ya. Iya. Ya. Baik, untuk kesempatan malam ini nanti kita bisa langsung praktek menjadi masing-masing menjadi coach dan coach atas yang telah kita rencanakan, kita diskusikan kemarin. Baik, langsung. Halo. Iya, Pak. Berpun Pak Didi. Bicara. Ya. Oh, langsung saja. Iya. Baik, ya. Dimulai aja, Pak ya. Ulangi. Kenapa, Bu? Langsung dimulai saja ya. Oh ya, baik. Langsung dimulai saja. Saya menjadi Coach. coach dulu. Baik. Iya, saya yang coach. Ya, baik. Langsung saja biar tidak kehabisan waktu. Langsung kita mulai, Bu. Ayo. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam. Selamat malam juga. Sedang apa, Pak? Ini sedang duduk saja, Bu. Sepertinya kalau saya amati sedang ada yang dipikirkan ya, Pak? Iya, Bu, ya. Ini saya lagi ada masalah sedikit yang mengganggu dalam pikiran saya nih, Bu. Mungkin bisa ceritakan saya. Siapa tahu dengan bercerita dapat meringankan pikiran Bapak. Baik kalau begitu. Kalau memang Ibu ada waktu, saya ingin bercerita tentang apa yang sedang mengganjal ada di pikiran saya, Bu. Wah, dengan senang hati, Pak. Kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan malam ini. Terima kasih sebelumnya kalau begitu, Bu. Iya, Pak. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan apa yang saat ini sedang mengganggu pikiran Bapak. Begini, Bu. Sepertinya saat ini keadaan kelas saya itu kayaknya sedang tidak efektif. Mengapa? Karena anak-anak itu sepertinya tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ketika saya menerangkan pembelajaran, sebagian dari mereka itu hanya terdiam saja dan pandangan yang tatapan kosong, artinya tidak fokus, dan sebagian lagi malah berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. Seperti itu, Bu. Bapak merasa bahwa anak-anak di kelas ini merasa bosan dan kurang antusias. Mungkin seperti itu ya, Pak? Iya, Bu. Saya menjadi kepikiran dengan hal itu. Jika keadaan seperti ini terus-menerus, maka saya berpikir tujuan pembelajarannya tidak akan terwujud. Dan pasti nilai dari mereka akan turun juga ya. Nah, untuk itu saya ingin mencari solusinya, Bu. Iya. Kira-kira nih, langkah yang akan Bapak lakukan tuh seperti apa ya tuh? Mungkin Bapak sudah punya rencana seperti apa ke depannya untuk kembali meningkatkan antusias atau semangat anak? Ya mestinya ada ya, Bu ya. Yang mestinya pasti ada. Saya menginginkan mereka itu bisa kembali
belajarnya itu kembali antusias, belajarnya itu kembali efektif, belajarnya terasa hidup gitu loh Bu. Iya. Mungkin ada lagi Pak, bencana lain atau mungkin, hambatan sehingga menyebabkan anak itu seperti bosan, seperti yang Bapak ceritakan tadi? Oh iya iya iya. Saya perhatikan itu anak-anak bercanda sendiri di kelas ya. Padahal ketika itu saya sedang menerangkan pelajaran ya. Dengan menerangkan pelajaran mereka bercanda sendiri di kelas. Kemudian ada juga siswa yang kelihatannya mendengarkan tapi tatapannya kosong. Artinya tidak fokus ya. Mungkin dengan pegang pennya juga itu coret-coret bukunya sendiri atau gambar-gambar di bukunya sendiri. Seperti itu ya. Seperti itu keadaannya itu Bu. Iya. Mungkin nih dalam pikiran Bapak ini sudah ada rencana untuk melakukan sesuatu agar anak itu tidak bosan lagi. Ya mestinya ada Bu ya, yaitu mungkin dengan ini ya, memberikan metode pembelajaran yang berbeda dari yang kemarin ya. Mungkin juga alat peraganya yang perlu saya tambah atau variasikan Bu. Iya. Mungkin ada lagi Pak? Ya kira-kira mungkin juga menambah media yang lain lah, seperti itu, media pembelajaran yang lain Bu ya. Ya mungkin Bapak punya pemikiran lah seperti strategi atau model atau apa yang bisa membuat anak itu kembali bersemangat, antusias, aktif. Mungkin ada di Bapak yang bisa jadi rencana membangkitkan lagi semangat anak. Ini Bu ya mungkin ya. Padahal itu kan kemarin saya sudah melakukan pembelajaran menggunakan PowerPoint ya. Kemudian tentu ya sudah ada gambar-gambarnya juga Bu. Awalnya sih ketika PowerPoint kemudian ada gambar-gambarnya, siswa itu senang Bu, senang, antusias untuk mengikuti pembelajarannya. Tetapi sekarang sepertinya sudah mulai bosan lagi dan tidak fokus dengan pembelajaran tersebut Bu. Selain gambar, mungkin saya akan menggunakan, selain gambar dan PowerPoint tadi ya, mungkin saya akan menggunakan media lain yang lebih konkret dan dipahami, yaitu berupa ini ya Bu ya, sesuai dengan gaya belajar mereka, gaya belajar yang audiovisual misalnya, maka saya akan menggunakan model atau metode yang bisa kita variasikan ya Bu ya. Iya ya. Wah, sepertinya Bapak sudah mulai menemukan solusi ini. Memang betul Pak, kegiatan yang seperti itu bisa merangsang anak ya Pak ya untuk lebih aktif, antusias dalam pembelajaran, apalagi dengan video-video pembelajaran. Jadi setiap hari itu anak-anak bisa menyaksikan video pembelajaran yang selalu berganti-ganti. Jadi mungkin itu sangat sesuai dengan anak yang gaya belajarnya tuh audiovisual. Jadi mereka lebih mudah untuk menangkap atau mencerna materi yang ingin disampaikan, seperti itu mungkin Pak ya. Ya betul juga ya Bu ya, seperti mungkin dengan cara-cara yang tadi saya rencanakan memang benar bisa menjadikan siswa nanti antusias belajar lagi, seperti itu Bu ya. Iya Pak, iya. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini, Bapak bisa menyimpulkan ya solusi yang akan kedepannya digunakan agar anak-anak itu kembali antusias, semangat, sehingga kelas itu kembali hidup seperti yang tadi Pak katakan tadi. Oh iya, dari
Ya, ya bisa Bu. Berarti nanti insya Allah saya akan menerapkan model pembelajaran dengan metode dan alat peraga yang bervariasi Bu. Bisa juga nanti belajar sambil bermain. Nah, kemudian menayangkan video pembelajaran. Bisa juga saya tambah dengan kegiatan out class Bu, agar mereka tidak bosan dan yang penting kembali bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga endingnya ya tentu saya menginginkan tujuan pembelajarannya akan terwujud, akan tercapai karena mereka senang mengikuti pembelajaran dengan model-model yang saya rencanakan ini Bu. Wah, bagus Pak. Saya yakin setelah Bapak menggunakan strategi ini, menggunakan model dan pembelajaran ini, anak-anak akan kembali bersemangat, antusias, dan itu akan mempengaruhi nilai anak yang semula turun bisa naik karena anak itu bersemangat mengikuti pembelajaran. Semoga sukses Pak G. Dan apa yang cita-cita dapat terwujud. Amin. Nah, amin ya. Ini sekarang saya menjadi lega ini, menjadi lebih tenang karena bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tadi, yang saya berikan tadi, Bu. Ya Pak, tetap semangat Pak nggih demi anak-anak Pak. Ya, semangat, terima kasih atas dukungannya Bu. Ya, mudah-mudahan nanti benar-benar yang saya rencanakan terrealisasi, terwujud demi ini pembelajaran yang berfokus pada siswa, demi kesuksesan siswa. Ya, seperti itu biar mereka bahagia, sukses ke depannya itu ya Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Ya sudah Pak, karena ini sudah malam, saya pamit dulu Pak G. Tetap semangat. Iya. Ya, terima kasih telah mau mendengarkan apa yang menjadi ganjalan saya Bu. Terima kasih sekali Bu ya. Iya Pak, lain kali kita sambung lagi Pak ya. Ya Pak, assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sekarang gantian Terima saya kasih, jadi Bu. ya, saya jadi kursi Pak. Oh ya, siap. Baik ya. Sesi 2. Sesi 2 dimulai. Ya, kita bertukar peran. Baik. Saya jadi coach berarti ya Bu ya? Ya Pak, betul. Oh ya, baik. Selamat malam Ibu Titis. Salah sebentar. Selamat malam Bu Titi. Selamat malam juga Pak Irfan. Oh ya, ini sedang apa Bu ini Bu? Ini Pak, lagi duduk-duduk Pak. Santai. Saya lihat kok. Ya, ini saya lihat kok sepertinya sedang ada sesuatu yang dipikirkan Bu. Iya nih Pak. Ya, lagi ada pikiran Pak mengenai anak-anak di sekolah Pak, di kelas saya khususnya Pak. Bisa cerita Bu, siapa tahu saya dapat meringankan apa itu yang ada permasalahan di sekolah itu tadi Bu. Ya, kalau Bapak ada waktu, saya ingin bercerita dengan Bapak permasalahan yang saat ini sedang ada di kelas saya dan sedang mengganjal di pikiran saya. Oh, tentu dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu ya. Kebetulan saat ini saya juga sedang ada waktu luang nih Bu. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak ya. Nah, baik kalau begitu ceritakan saja Bu, yang mengganggu di pikiran Ibu itu tadi, ceritakan saja, tidak apa-apa, silakan. Begini Pak, sepertinya saat ini keadaan kelas sedang tidak efektif. Anak-anak yang saat ini sepertinya itu sudah tidak ada semangat, tidak antusias lagi ketika saya menerangkan, menjelaskan materi. Anak-anak itu saya perhatikan itu pandangannya kosong, jadi tidak fokus. Sebagian ada yang bermain sendiri, bergurau dengan teman sebangkunya, dan yang sebagian lagi ada yang diam, tapi diamnya itu dia melakukan aktivitas lain
tidak memperhatikan saya, seperti itu, Pak. Jadi begini berarti anak-anak atau siswa ibu itu saat ini merasa bosan, merasa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ya Bu ya? Iya, Pak, mungkin juga seperti itu, Pak. Jadi saya tuh kepikiran, Pak, kalau terus seperti ini pasti akan mempengaruhi pencapaian nilai dan terwujudnya tujuan pembelajaran pasti tidak akan tercapai, Pak, kalau terus seperti ini, Pak. Jadi itu yang membiarkan saya itu kepikiran sampai sekarang ini, Pak. Dengan adanya keadaan seperti itu, kira-kira itu langkah apa yang akan Ibu lakukan dengan keadaan siswanya yang keadaan seperti itu, yang kurang antusias di kelasnya itu, Bu? Ya, yang pasti, Pak, ya, saya harus mencari solusi agar murid saya di kelas itu bisa kembali antusias dan pembelajaran bisa kembali efektif sehingga kelas bisa terasa lebih hidup, tidak seperti ini, Pak. Itu ya. Mungkin ada lagi selain itu ada lagi, Bu? Ya, setelah saya pikir-pikir itu, apakah strategi yang saya gunakan itu kurang tepat atau bagaimana ya? Kok anak-anak itu sudah mulai bosan dan tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran? Gini. Coba kalau begitu Ibu ceritakan di kelas Ibu itu, kok Ibu bisa menyimpulkan bahwa siswanya itu kok bosan dan tidak mengikuti, tidak antusias dalam pembelajaran itu. Coba diceritakan, Bu, kok bisa Ibu menyimpulkan seperti itu? Kegiatan di kelas itu seperti apa? Ya itu tadi, Pak. Itu sering bermain sendiri, bercanda dengan teman sebangkunya. Bahkan itu kalau mereka diam itu tangannya sambil mencoret-coret itu loh, Pak. Di buku tulisnya itu digambar-gambari seperti itu kan. Tidak fokus dengan materi yang sedang saya ajarkan. Padahal saya sudah menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti serama, tanya jawab, dan diskusi. Dan saya juga sudah menggunakan alat peraga gambar yang saya tampilkan pada saat PowerPoint. Gitu ya. Berarti metode dan alat peraga yang Ibu gunakan itu sebenarnya sudah cukup bagus, Bu. Tetapi gini, kira-kira pernahkah Ibu kepikiran untuk menggunakan model pembelajaran yang lain lagi selain tadi yang Ibu sebutkan tadi? Ya, itu, Pak. Kan tadi PowerPoint sudah, terus sudah acting ya, Pak. Saya juga sudah menerangkan ada gambar-gambarnya juga. Ya, awalnya sih anak-anak itu antusias, senang dengan model pembelajaran seperti itu. Tapi sekarang kok sudah merasa bosan. Lah ini, Pak, mungkin saya itu harus menambah model pembelajaran lain yang bisa merangsang anak mungkin yang lebih konkret kali, Pak, ya. Seperti video atau apa mungkin, Pak. Gitu. Berarti Ibu sudah punya rencana strategi yang akan digunakan untuk dapat menarik perhatian dan antusiasme siswanya tadi ya, Bu ya? Sudah punya rencana ya, Bu ya? Ya begitulah, Pak. Kalau rencana sih ada, Pak. Tapi belum saya terapkan nih, Pak. Saya itu punya angan-angan, Pak, ingin menambahkan praktikum pada kegiatan diskusi, Pak, biar anak itu kembali semangat, aktif. Kemudian saya juga akan menggunakan metode pembelajaran bermain sambil belajar, seperti evaluasi dan buat TTS, ataupun permainan yang evaluasinya itu berbentuk ular tangga atau engklek itu, Pak, ya, seperti itu, Pak. Antusias itu, Pak, kembali merangsang minat anak untuk belajar gitu, Pak. Dan juga saya akan menambahkan bukan hanya gambar-gambar tapi video-video pembelajaran yang bisa merangsang minat anak untuk memperhatikan materi yang saya sampaikan. Nah, seperti itu, Pak, rencana yang ada di pikiran saya, Pak. Wah, kalau begitu
sepertinya ya rencana ibu ini sudah mulai menemukan solusinya ini. Berarti ibu sudah mulai menemukan solusinya. Memang betul ya, kegiatan praktikum itu sangat menyenangkan bagi siswa karena nanti anak-anak kan terlibat langsung di dalamnya. Apalagi tadi disebutkan ada juga evaluasi TTS tadi ya, atau belajar sambil bermain itu dan menggunakan ular tangga tadi ya. Ya itu juga menarik sekali itu. Kemudian ibu juga sudah menyiapkan video pembelajaran. Nah, rencana video pembelajaran itu juga bagus karena itu berupa audiovisual. Mungkin barangkali siswa-siswa ibu yang gaya belajarnya senang dengan video menggunakan audiovisual, maka pasti akan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran ibu biar mereka semangat menjadi lebih paham. Nah, berarti ibu sudah bisa menemukan solusinya ini, Bu. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Betul sekali, Pak. Baik. Setelah kita berbincang-bincang seperti ini, mungkin ibu bisa menyimpulkan solusi apa yang dapat ibu terapkan dalam mengatasi permasalahan yang ada di kelas yang telah tadi jenengan pikirkan tadi, yang menginjal tadi. Iya. Untuk kedepannya saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi dengan model pembelajaran variasi dan media pembelajaran variasi, dengan tadi kegiatan praktikum dalam diskusi kelompok, kemudian belajar sambil bermain dalam bentuk evaluasi, bentuk TTS tadi, atau ular tangga, atau permainan tradisional engklek, ya pokoknya yang bisa kembali merangsang minat anak untuk belajar. Kemudian saya akan menambahkan media video pembelajaran, Pak ya, video pembelajaran. Ya seperti yang Bapak katakan tadi bahwa video belajar ini sangat tepat untuk anak-anak yang gaya belajarnya audiovisual. Jadi saya di sini akan menerapkan video pembelajaran ini sebagai media pembelajaran yang dapat, saya yakin dapat merangsang anak untuk kembali semangat mengikuti pembelajaran. Dan ada waktu sekali saya akan ajak anak untuk out class, Pak, biar anak itu kembali fresh, kembali semangat. Jadi pikirannya itu tidak hanya pembelajaran dalam kelas tapi out class juga. Ya seperti itulah, Pak. Ya kesana yang saya akan menerapkannya untuk kedepannya, Pak. Ya. Semoga dengan strategi pembelajaran yang bervariasi, ya strategi pembelajaran ataupun metode pembelajaran bervariasi ini nanti yang akan ibu terapkan nanti menjadikan anak-anak sudah tidak bosan lagi, menjadikan anak akan menjadi lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran, lebih semangat lagi, gitu ya Bu ya? Iya Pak, harapan saya seperti itu Pak. Nah, sekarang saya sudah mulai merasa lega Pak dan tenang karena telah menemukan solusi yang akan saya terapkan di kelas saya, dan saya yakin dengan strategi baru ini, dengan yang metode dan media yang bervariasi ini akan kembali membuat anak didik saya bersemangat, antusias, sehingga tujuan pembelajaran akan terwujud. Dan yang saya khawatirkan tadi tidak terjadi. Jadi kan awalnya saya kan takutnya kalau seperti itu terus anak didik saya akan turun nilainya sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Nah setelah kita melakukan bincang-bincang ini saya merasa lega Pak, karena saya akan menerapkan strategi dengan media dan metode yang bervariasi, dan saya yakin ini dapat kembali meningkatkan motivasi, merangsang. Syukurlah Bu, saya yakin pasti apa yang telah Ibu rencanakan tadi nanti akan bisa diterapkan, kemudian akan berhasil menarik minat siswa untuk antusias belajar lagi. Ya, saya harapkan semoga sukses ya untuk Ibu, kemudian tujuan pembelajaran akan terwujud. Nah, itu ya biar sukses untuk Ibu. Nah. Iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sama-sama Bu. Karena ini sudah malam, saya ingin izin pamit dulu ya Bu ya. Iya Pak, lain kali kita sambung lagi ya Pak.
Ya siap Bu, ya terima kasih, pokoknya sukses untuk Ibu ya. Dah, yang terbaik untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.